Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, salam berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan kembali sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang boleh kita katakan ia mengalami cinta Tuhan. Jadi dalam hidupnya Maria Magdalena, karena cinta Tuhan yang begitu dalam, atau karena cinta Tuhan yang lebih dahulu mengasihinya, sehingga Maria Magdalena yang memang dikatakan sebagai mengalami penderitaan dan juga memiliki dosa, Tuhan menyembuhkan dia dan mengasihinya, menyembuhkan dia dari penderitaan-penderitaannya dan mengasihi dia dengan mengampuni dosa-dosanya. Pengalaman itu menjadikan Maria Magdalena mencintai Yesus secara lebih dalam. Dia mencintai Yesus dengan cara untuk setia mendengarkan sabdanya, untuk setia mengikuti setiap perjalanan atau jejak-jejak Tuhan. Bahkan dalam kematian, Maria Magdalena mencarinya hanya untuk bersamanya. Tentu di sini Maria Magdalena sudah mengalami sentuhan kasih yang begitu dalam sampai ke kedalaman dirinya, sehingga bagi dirinya tak bisa melepaskan lagi dari Tuhan, tak bisa melepaskan relasinya lagi dengan Tuhan, sebab dia tahu Tuhan yang telah menyembuhkannya itu adalah sumber hidup, atau dia mengalami pengampunan yang luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Gereja Katolik, Maria Magdalena dikenang, atau pesta Santa Maria Magdalena dikenang karena cintanya yang dalam kepada Yesus dan pencariannya
yang tak kenal lelah dan gigi akan Yesus ketika orang lain tampaknya telah menyerah. Jadi di sini posisi Maria Magdalena menjadi sebuah pengalaman yang perlu kita pelajari, di mana dia menyadari diri dikasihi oleh Tuhan. Dia menyadari diri disembuhkan oleh Tuhan dari penderitaan dan dosa-dosa. Oleh karena itu, dia tidak meninggalkan Tuhan sedikit pun, tetapi terus mencarinya. Dan bahkan pencariannya tak kenal lelah, walaupun orang sudah lelah mencari dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu pengalaman Santa Maria Magdalena ini sekiranya menjadi sebuah pelajaran akan kesadaran iman kita bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi kita. Tuhan tahu bahwa kita itu seperti Maria Magdalena, berada dalam penderitaan, bahkan dalam keadaan sakit, dan yang paling parah adalah kita ini adalah orang-orang berdosa. Allah mengampuni, mengasihi, menyembuhkan, dan membebaskan Maria Magdalena dari dosa-dosanya karena Allah berbelas kasih kepadanya. Dan juga tentunya di sini adalah kerelaan, keterbukaan hati Santa Maria Magdalena terhadap Tuhan. Di situ kita belajar, kita menyadari diri sebagai orang berdosa. Tentu juga mungkin kita sakit, mungkin sakit jiwa atau sakit rohani kita yang membuat kita mengalami kekaburan dalam memakna hidup ini. Dan juga mungkin karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, terlampau banyak. Pengalaman Maria Magdalena mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Sekiranya membuka hati, membiarkan Tuhan menyentuh kehidupan kita, menyentuh hati kita, menyentuh pengalaman-pengalaman penderitaan kita, menyentuh pengalaman-pengalaman sakit yang kita alami. Dan tentunya di sini juga kita belajar untuk terus mencari Tuhan tanpa kenal lelah. Mencari Tuhan tidak mesti dalam setiap pengalaman yang membahagiakan, pengalaman sukacita, tetapi juga dalam pengalaman kesedihan, pengalaman penderitaan. Sebagaimana Maria Magdalena yang setia mengikuti Yesus sampai pada puncak kematiannya, kita pun diajak untuk mengikuti jejaknya, mengikuti Tuhan, mencari Tuhan sampai kesudahan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga bacaan hari ini dan juga pengalaman Santa Maria Magdalena meneguhkan iman kita untuk terus mendengarkan Tuhan, untuk terus mencarinya dalam pengalaman kehidupan kita maupun di dalam setiap rencana-rencana kehidupan ataupun di dalam program-program kehidupan kita. Melibatkan Tuhan di dalamnya, sebab dengan itu kita sedang berada dalam posisi di mana kita menghadirkan Dia, dan juga bentuk kesadaran kita akan makna campur tangan Tuhan dalam setiap usaha dan perjuangan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membangun kesadaran akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam hidup kita, agar sekiranya kita senantiasa terus mencari Dia, mencari dan mencari walaupun orang lain telah lelah mencari Dia. Semoga. Amin.